Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Dr. Suito SMSI selaku dosen pengampu di mata kuliah metode penelitian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Chris John Kabanulu. Saya berkuliah di Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, semester 4. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak pembahasannya. Check it out. Oke, mari kita masuk kepada pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang metode fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Metode ini berusaha menggali makna dari pengalaman hidup seseorang tanpa campur tangan asumsi atau teori yang sudah ada sebelumnya. Fenomenologi berakar dari filsafat Edmund Husserl yang menekankan pada pemahaman langsung terhadap pemahaman sebagaimana adanya. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan John Paul Sartre yang menambahkan dimensi eksistensi dan hermeneutis dalam memahami pengalaman manusia. Ciri-ciri metode fenomenologi memusatkan pada pengalaman subjektif, meneliti berusaha memahami bagaimana individu memahami suatu fenomena. Fenomena wawancara mendalam, data dikumpulkan melalui wawancara terbuka agar peserta bebas menceritakan pengalaman mereka. Reduksi fenomenologis, penelitian menunda prasangka atau asumsi agar bisa memahami pengalaman dari sudut pandang peserta. Analisis deskriptif dan interpretif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi pengalaman dan makna yang terkandung di dalamnya. Mencari esensi pengalaman. Tujuan utama fenomenologi adalah menemukan inti dari pengalaman yang dialami oleh beberapa individu. Metode fenomenologi sering digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, filsafat, pendidikan, keperawatan, dan sosiologi, terutama untuk memahami pengalaman mendalam seseorang dalam situasi tertentu. Dalam metode fenomenologi terdapat beberapa pendekatan utama yang dapat digunakan dalam penelitian. Berikut adalah jenis-jenis fenomenologi dan penerapannya. 1. Pendekatan fenomenologi. Fenomenologi deskripsi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl berfokus pada deskripsi murni dari pengalaman individu tanpa interpretasi, menggunakan reduksi fenomenologis, bracketing apoki, untuk menunda asumsi dan memahami fenomena sebagaimana adanya. Contoh penelitian tentang bagaimana pasien mengalami rasa sakit kronis tanpa mengaitkan pengalaman itu dengan teori medis tertentu. Yang B, fenomenologi hermeneutik yang dikemukakan oleh Martin Heidegger, berorientasi pada penafsiran pengalaman individu dalam konteks kehidupan mereka, menganggap bahwa pengalaman manusia selalu terkait dengan makna dan pemahaman. Contohnya, studi tentang bagaimana seorang guru memahami dan memberikan makna pada pengalaman mengajar di daerah terpencil. Kita masuk kepada yang C, fenomenologi eksistensial yang dikemukakan oleh Jean Paul Sartre dan Maurice Merleau-Ponty. Mempelajari pengalaman manusia dalam
kaitannya dengan keberadaan dan kebebasan. Memahami bagaimana tubuh, persepsi, dan interaksi sosial membentuk pengalaman individu. Contoh, kajian tentang pengalaman menyandang disabilitas dalam menghadapi keterbatasan fisik dan sosial. Yang kedua, fenomenologi. Dalam penelitian metode fenomenologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian kualitatif seperti yang pertama, psikologis, yaitu memahami pengalaman emosional individu, misalnya pengalaman trauma atau kebahagiaan. Yang kedua adalah perawatan dan kesehatan, yaitu meneliti pengalaman pasien dengan penyakit tertentu seperti kanker atau depresi. Berikut ada pendidikan, yaitu menganalisis bagaimana siswa mengalami proses pembelajaran atau tekanan akademik. Yang berikut sosiologi, mengenali pengalaman kelompok minoritas dalam menghadapi diskriminasi atau menganalisasi. Yang berikut bisnis dan manajemen, menyelidiki pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan tertentu. Oke, sekarang kita masuk kepada teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, analisis data bertujuan untuk menemukan esensi pengalaman peserta. Berikut adalah beberapa teknik analisis yang umum digunakan. Yang pertama ada metode kolasis pada tahun 1978. Metode ini digunakan untuk memastikan hasil penelitian tetap autentik dengan validasi dari peserta. Langkah-langkahnya adalah membaca semua transkrip wawancara untuk memahami makna keseluruhan, mengidentifikasi pernyataan penting dari peserta, mengelompokkan pernyataan menjadi tema-tema utama, menghubungkan tema dengan deskripsi fenomenologi yang lebih luas, menginterpretasikan hasil analisis ke dalam deskripsi yang menyeluruh, memvalidasi hasil penelitian dengan peserta untuk memastikan akurasi. Yang kedua ada metode Georgi yang dikemukakan pada tahun 1985. Metode ini sering digunakan dalam psikologi dalam fokus pada reduksi fenomenologis. Langkah-langkahnya adalah membaca keseluruhan transkrip untuk mendapatkan pemahaman umum, mengidentifikasi unit makna dalam data, mengelompokkan unit makna ke dalam tema yang lebih besar, menafsirkan hasil analisis berdasarkan perspektif fenomenologis, menyusun deskripsi esensi pengalaman peserta. Yang berikut ada metode Van Kam yang dikemukakan pada tahun 1959 dengan modifikasi Moustakas pada tahun 1994. Metode ini memiliki prosedur ketat untuk mengidentifikasi tema dengan validasi sistematis. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi pernyataan penting terkait pengalaman peserta, mengidentifikasi bahwa setiap pernyataan berkontribusi pada pemahaman fenomena, mengelompokkan pernyataan yang memiliki makna serupa menjadi tema, menyusun deskripsi pengalaman individual dan kolektif, menggabungkan hasil analisis menjadi esensi fenomena. Yang keempat, ada contoh penerapan dalam penelitian. Yang pertama, pengalaman pasien kanker dalam menjalani kemoterapi. Oke, kita masuk pada metode fenomenologi hermeneutik. Data wawancara mendalam dengan 10 pasien. Hasil, pasien mengalami kecemasan tetapi juga memiliki harapan. Dukungan keluarga berperan penting dalam ketahanan emosional pasien. Persepsi terhadap rasa sakit bervariasi berdasarkan pengalaman pribadi. Kita masuk pada contoh yang kedua, pengalaman guru dalam mengajar di sekolah daerah terpencil. Metode fenomenologi deskriptif Husserl. Dalam datanya wawancara dengan 8 guru, hasilnya guru merasa bangga tetapi juga mengalami tantangan besar.
Faktor lingkungan dan akses terhadap sumber daya mengaruhi pengalaman mengajar. Motivasi utama adalah mendedikasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Metode fenomenologi memberikan pendekatan mendalam untuk memahami pengalaman subjektif individu. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat, peneliti dapat menggali makna yang lebih dalam dari suatu fenomena. Oke, sekian dari saya, mungkin saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sabar orang Leo. Baru bikin apa? Belum itu masih mau Sudah habis video nih, sebetulnya. Sudah makin ya? Sadiki. Yo. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Jika ada tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.